Bang, sedikit. Berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting. Tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih, bibir Pak Ferry robek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Ya, jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah. Dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari kata mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan, yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Benar nggak tuh hidung patah? Benar nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak ada yang nganiaya nih, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan, nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah, tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya,
Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka membuka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya. Saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin. Saya masih punya iman.